Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini yang saya komentari adalah tulisan seorang pakar ya, Pak Ridwan Mahmudi, Dr. Ridwan Mahmudi. Beliau seorang konsultan dan juga dosen ya. Nah, tulisannya dimuat di kompas.com, judulnya Matematika Bisnis Koperasi Desa Merah Putih, bertahan atau sekedar papan nama. Ditayangkan Kompas pada tanggal 3 Mei jam 8 pagi. Nah, ini ada gambar ilustrasi kantor Kopdes Merah Putih ya. Nah, saya bacakan. Di tengah semangat besar membangun ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ada satu hal yang kerap luput dari perhatian. Matematika bisnis, kata penulis. Program boleh ambisius, niat bisa mulia, tetapi tanpa hitungan realistis, unit usaha tidak akan bertahan lama. Pada titik ini, KDMP sedang menghadapi ujian paling mendasar. Bukan soal komitmen, melainkan soal kelayakan. Unit KDMP dalam bentuk paling sederhana sekalipun tetap membutuhkan biaya yang tidak kecil. Untuk menjalankan operasional minimal dibutuhkan struktur SDM yang mencakup pengelola, kasir, dan tenaga operasional. Dengan standar upah yang wajar, biaya SDM saja dapat mencapai sekitar 12 juta sampai 14 juta per bulan. Ini hitungan penulis ya. Ditambah biaya operasional seperti listrik, transportasi sistem, dan pemeliharaan. Total pengeluaran rutin bisa menyentuh angka 20 juta rupiah per bulan. Sebetulnya nanti kita akan tahu ya, ini hitungan cukup konservatif, sudah penulis, cukup hati-hatilah. Nah, angka ini bukan sekedar statistik, ia adalah beban hidup yang harus ditanggung setiap unit KDMP. Terlepas dari apakah usaha berjalan ramai atau sepi. Disinilah realitas bisnis mulai berbicara. Jadi menurut penulis, itu tadi angka 20 juta, saya ingatkan ya, 20 juta ini menurut saya penulis sudah mengambil hitungan yang konservatif yang sangat wajar. Jadi kemungkinan di atas itunya justru lebih besar ya. Nah, menurut penulis itu bukan statistik, ini beban hidup. Jadi kalau berjalan ya segitu sebulan gitu. Ya harus ditanggung, mau laba, mau tutup, mau libur ya, sebulannya segitu kira-kira gitu. Disinilah realitas bisnis mulai berbicara. Nah, masalah berikutnya menurut penulis adalah margin. Sebagian besar aktivitas KDMP dirancang berada pada sektor kebutuhan dasar seperti sembako, distribusi barang bersubsidi, dan layanan pembayaran. Ini adalah sektor dengan perputaran tinggi tetapi margin tipis, umumnya hanya di kisaran 5 hingga 7%. Saya ulangi ya, saya kebetulan juga kadang melakukan riset kecil-kecilan ya. Ini sudah hitungan konservatif juga. Di banyak tempat yang kompetitif itu ya kurang dari 5% ya marginnya. Mohon maaf, harga-harga di Alfamart, Indomaret itu beberapa tidak sampai segitu marginnya ya. Jadi ini sudah perhitungan yang masih wajar lah. Artinya untuk menutup biaya operasional sebesar 20 juta atas dasar itu tadi, KDMP harus menghasilkan omset ratusan juta rupiah setiap bulannya hanya untuk tidak rugi. Nah, untuk memahami apakah KDMP benar-benar layak secara operasional, kita perlu menurunkannya ke dalam hitungan sederhana tapi realistis. Dengan pendekatan ini kita bisa melihat secara jelas berapa besar usaha yang dibutuhkan hanya untuk mencapai titik impas ya, break even point ya. Berikut tadi di hitungannya diulang ini. Asumsi minimal biaya SDM 1 unit, ini biaya minimal ya. Di level desa ada manajer 4 juta, ada gaji 2 admin, berarti masing-masing 2,5 juta, admin _kasir 5 juta, kemudian gaji 2 tenaga operasional 5 juta, ini juga digaji 2,5 ya. Jadi kalau nanti di kota-kota ya mereka melanggar UMP ya, masa Kopdes yang duluan melanggar UMP. Tapi ini anggap aja rata-rata lah. Total SDM 14 juta. Lalu ada perhitungan lain, sewa, depresiasi tempat. Ya sewa berarti nggak ada ya,
Tapi kan tempat mengalami penyusutan, ini 2 juta dihitungnya. Listrik dan internet 1 juta, transportasi logistik 2 juta, ATK dan sistem 500.000, maintenance 1,5. Jadi total operasional 7 juta. Ini tulisan ini menurut saya ya menarik ya. Kita jadi bisa juga melakukan hitungan-hitungan sendiri atas pengamatan kita. Ini kalau pakai hitungan beliau 21 juta. Tadi kan 20 juta pembulatan. Nah, lalu kita bicara asumsi margin. Nah, jadi karakter KDMP kan marginnya tipis tuh. Sembako dan distribusi 5-8%, LPG atau pupuk bersubsidi 3-6%. Ya kalau marginnya tinggi ya mahal kan. Pulsa itu 1-3%. Nah, itu juga 3% ketinggian kan. Pulsa sekarang persaingannya ketat ya. Nah, produk UMKM terkurasi, maksudnya terkurasi ini ya sudah dipilih sesuai dengan lokal tersebut, juga dengan kebutuhan di situ. Dikasih marginnya bisa 15-25%. Masuk akal ya ini ya, umpama jualan kue gitu ya, kue basah. Nah, tapi dihitungkan oleh penulis rata-rata realistis sekitar 7%. Saya ulangi ya, ini sudah ditinggikan lah, konservatif lah. Maka perhitungan break even point-nya menggunakan rumus sederhana, ya omset minimal itu kan total biaya dibagi margin. Jadi untuk dapat menutupi biaya 21 juta itu dibutuhkan 300 juta per bulan. Belum laba loh ya, ini break even. Nah, jadi kata penulis lagi, coba 300 juta dibagi 30 hari, jadi nggak pakai libur nih si KDMP-nya. Ya, kita nggak tahu nanti pakai libur apa nggak. 10 juta. Jadi tiap hari 10 juta. Nah, ini dia lakukan jika rata-rata transaksi 50.000, maka dibutuhkan sekitar 200 transaksi. Tentu untuk beli hal-hal tertentu di atas 50 ya 100.000, tapi maksudnya kan ada barang-barang yang di bawah 50.000. Nah, dan seterusnya ini ada kebutuhan modal kerja untuk menopang omset tersebut, yakni stok barang, kas operasional, sehingga total modal ideal ini modal berjalan ya, itu 100-200 juta per unit. Sebetulnya ada yang tidak dihitung oleh ini loh ya, biaya modal ya. Jadi seandainya kan modalnya kan dibayar pakai bunga itu, meskipun yang nggak bayar koperasinya, nah kan cicilan dan bunga kan utang pembentukan koperasi itu. Ini kan nggak dihitung nih biaya modal ya. Dari hitungan itu muncul margin tipis, volume transaksi yang konsisten tinggi 200 tanpa traffic konsumen yang stabil, sulit dicapai BEP. Desa dengan aktivitas ekonomi rendah berisiko tidak mencapai skala ini. Kesalahan pengelolaan stok atau operasional bisa langsung menggerus margin tipis. Kan bisa toh, barang hilang, salah hitung. Ya dimanapun mau serapi apapun, mau Indomaret sama Alfamart dengan peralatan begitu juga bisa kecurian ya, baik kecurian oleh konsumen ataupun oleh orang sendiri ya. Saya mau tambahkan lagi ya malah sebetulnya nanti, tapi kita baca dulu deh. Ujian sesungguhnya KDMP. Jika angka-angka tersebut dibaca secara jujur, pertanyaan berikutnya menjadi sulit dihindari. Berapa banyak desa yang benar-benar mampu menghasilkan 200 transaksi per hari secara konsisten? Rata-rata ya. Tidak semua desa memiliki kepadatan penduduk, daya beli, dan aktivitas ekonomi yang cukup untuk mencapai skala tersebut. Tanpa desain bisnis yang mampu memaksa volume melalui peran sebagai distributor, agregator, atau mitra program, KDMP berisiko hanya mengandalkan traffic alami yang terbatas. Dalam kondisi seperti ini, selisih tipis antara omset dan biaya bukan lagi keuntungan, dan seterusnya. Ini intinya ada masukan dari penulis ini, silakan dibaca sendiri ya. Ya harus ada strategi katanya. Pertama, KDMP tidak bisa hanya mengandalkan produk dengan margin tipis, jadi tidak harus ada inovasi. Tapi ini kan juga pertanyaan seriusnya, memang bisa 80.000 koperasi nanti punya kemampuan untuk mendapat inovasi-inovasi yang memberikan margin besar dan sesuai dengan kondisi lokal kan. Tadi kan generik tuh, jual LPG, jual pupuk. Yang kedua nih, volume harus dirancang bukan ditunggu. Nah, perlu memainkan agregator bukan sekedar toko. Tidak hanya melayani konsumer akhir, tapi juga memasuk warung-warung kecil. Jadi ini maksudnya jadi grosir ini, kurang lebih begitu.
Nah, 3, efisiensi operasional menjadi kunci dan seterusnya lah. Tanpa itu keberadaannya hanya akan bertahan secara administratif, bukan secara ekonomi. Matematika bisnis tidak pernah berbohong, ia tidak dipengaruhi oleh semangat, tidak pula tunduk pada jargon. Nah, ini kira-kira penulis ini menekankan betul, meskipun shop ya lalu memberikan juga, tapi masukan-masukan yang diberikan oleh penulis ini juga belum ada serius menjadi pembicaraan. Saya tutup juga dengan kita berhitung simpel saja tadi. Ya benar kan, ada kira-kira 80.000 Kopdes, meskipun sekarang bertahap, tapi nantinya kan mau seperti itu. Kemudian kita juga ingat rumah tangga di Indonesia itu ya kurang sedikit dari 80 juta ya. Kita anggap bulatkan ke atas. Jumlahnya sebenarnya rumah tangga kira-kira 78 juta. 80 juta rumah tangga. Berarti secara rata-rata satu desa kan 1.000 rumah tangga. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Di Jawa ada yang 5.000 satu desa, bahkan lebih. Di luar Jawa bahkan ada yang di bawah 300, 200 ya. Tapi anggap rata-rata 1.000. Nah, lalu kita juga berpikir kan, orang itu apa belanja semua kebutuhannya di Kopdes kan tidak. Nah, yang berikut lagi kita harus ingat, Kopdes ini sudah dimodali loh sejak awal 2,4 miliar. Kalau hitungan bisnis, ya modal itu ada biayanya. Ya kalau misalnya biaya modal itu sebutlah 10% setahun atau di bawahnya pun, ya berarti kan dia harus ada biaya 240 juta. Kalau misalnya, oh ini dapatnya bunga ringan dari Himbara, oke, 50 kan lebih dari 100 juta juga. Berarti sebulan juga 10 juta. Hitungan ini tadi belum hitung itu kan. Nah, sementara beberapa penjelasan dari pejabat ada, ini nanti Kopdes akan menghasilkan 50 triliun laba dalam setahun seluruh Kopdes. Kalau pakai tulisannya beliau ini, ya nggak usah mikir laba dulu, bisa nggak nutup biaya. Dan saya ingin ingatkan, perhitungan ini sangat konservatif, belum menghitung biaya modal. Ya. Dan tadi semua angka-angka gajinya di bawah UMP itu 2,5 juta ya, mungkin hanya beberapa daerah yang OMP itu. Manajer pun namanya manajer tapi 4 juta. Kalau dia di daerah-daerah tertentu di Jawa itu di bawah UMP ya. Ya begitulah. Jadi saya tapi setuju dengan cara penulis ini. Dr. Ridwan Mahmudi ini sangat bagus untuk mengingatkan, ya harusnya dihitung ini. Jangan dihitung ada peluang, ada ini. Kan ini hitungan yang realistis. Dan bahkan kalau ibu bapak menyempatkan baca komen-komennya, agak sedikit nggak tega ya. Ini saya baca 2 atau 3 diantaranya aja. Ini ada komen, 11-12 dengan MBG. Sepertinya PBB Pak Prabowo ya sedang dalam jebakan. Coba saja tengoknya kayak gitulah. Karena rejim sekarang paling tahu menghabiskan anggaran. Ini komentar kedua, tanpa perhitungan, nggak jelas. Nah, program-program ini awalnya memang niatnya buat korupsi secara sistematis. Jadi saya baca semua komentar ini nyaris dari 87 komentar ini nggak ada yang positif ya. Jadi saya kira ini perlu betul diperhatikan pemerintah. Mudah-mudahan tulisan penulis ini menjadi perhatian, begitu juga komentar-komentar di bawahnya. Itu sudah perhitungan yang sangat konservatif, sudah segitu minimal katanya. Padahal tadi saya tambahkan, kan biaya modal belum dihitung itu. Bagaimana nanti kalau gajinya mestinya UMP, kalau enggak ya pemerintah punya lembaga yang justru melanggar aturan UMP, misal begitu. Ya sekali lagi mudah-mudahan segera ya ditinjau ulang, diperbaiki program yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih ini.